Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, marilah kita bersama-sama berbagi ilmu dan wawasan demi kemaslahatan tercapainya ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu dan pertemuan ini saya akan berbagi ilmu dan wawasan tentang rahasia siapa yang dikatakan wujud itu. Dalam pemahaman ma'rifatullah sering digunakan kata-kata wujud, wujud dan maujud. Tapi dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang sesuatu yang paling tertinggi dari wujud, wujud maujud adalah wujud. Apa yang dikatakan wujud dan siapa yang wujud itu? Kalau kita lihat dari sisi makom wujud, makom wujud dan makom maujud. Makom wujud ini sering digunakan sebagai alam rahasia, alam tempat persembunyian di mana wujud Allah bisa berwujud siapapun, tapi tidak bisa bermaujud siapapun. Wujud adalah suatu tingkat rahasia tertinggi yang mana kalau kita melihat pada posisi titik tiga pada wujud harfiah sebagai harfiah titik tiga, pada titik atas kita namakan titik wujud. Siapa yang akan berwujud ini adalah suatu rahasia besar. Tapi di dalam pemahaman ketuhanan, di dalam pemahaman bertajali ketuhanannya aku, maka posisi wujud ini kita harus mengetahui dengan mutlak sebagai diri sifat. Dikatakan wujud adalah termasuk suatu ketunggalan wujud.
Apa yang dimaksud dengan ketunggalan wujud? Setelah wujud menyatakan ada, maka timbullah wujud dari wujud itu juga. Wujud dari wujud itu juga. Wujudlah yang berwujud. Dalam kajian wujud pada Tuhan dan berwujud ketuhanan, ini adalah wujud dari wujud. Siapa wujud dari wujud? Yang pertama dijadikan oleh Allah, ia adalah zat dirinya sendiri, disebut dengan zat kunah. Siapa yang dikatakan zat kunah dari wujud itu? Yaitu mawujudnya dari wujud ini yang dikatakan wujud, yaitu sebuah zat yang pertama sekali memuji kepada wujudnya sendiri. Wujud yang memuji ini yang disebut zat kunah. Zat kunah adalah zat yang memuji yang dikatakan zat awal. Kalau semuanya itu belum ada, yang ada hanya wujud, maka wujud dari wujud yang ada bukanlah ciptaan, tetapi wujudnya yang berdiri. Wujud dari wujud itu sendiri yang berdiri. Wujudnya ini adalah zat awal yang dia jadikan sebagai wahyu, yaitu zat awal. Nah, zat awal inilah yang disebut dengan ya, zat awal inilah yang disebut dengan Jadi yang pertama dijadikan dari seluruh yang jadi adalah yaitu zat. Disebut dengan kunnah, zat awal yang dijadikan. Zat awal yang dijadikan kunnah, inilah zat yang memuji kepada wujud awalnya. Memuji wujud awalnya ini, zat yang sangat dekat dengannya, yaitu zat wujudnya sendiri yang disebut dengan Muhammad, zat yang memuji. Tetapi zat yang memuji inilah yang akan dipuji nantinya. Zat yang akan dipuji adalah zat kunah. Zat kunah inilah yang dikatakan zat Ahmad. Zat Ahmad ini berasal dari batin wujud itu sendiri. Batin wujud ini yang menjadi wujud. Batin inilah yang bisa bermawujud siapapun yang dia kehendaki. Jadi wujud ini adalah nama makom sebuah batin daripada zatnya Allah. Batin Allah yang berwujud zat dinamakan dengan batin Ahmad. Adalah alif lam lam ha Allah, dan yang batinnya dinamakan memuji yaitu Muhammad. Jadi wujud adalah sebuah batin Allah yang memuji wujudnya sendiri. Wujud berasal dari wujud itu. Wujud adalah maujud, wujudnya adalah wujud. Maujud dari wujud itu yang dikatakan wujud. Wujud adalah kunah zat awal. Dari kunah inilah ditimbulkan suatu hayat. Karena zat awal memohon kepada wujud awalnya.
Apa yang dia minta? Iradah. Maka dikatakan dia meminta. Inilah yang dikatakan zat iradah. Zat iradah adalah zat awal yang meminta. Maka dikatakan kodrat wujud itu adalah iradah, yaitu zat yang berkehendak. Apa yang dia kehendaki? Yang dia kehendaki adalah hayat. Apa hayatnya yang dia kehendaki? Maka wujud mengkabulkan permintaan wujud tadi dengan menjadikan dari wujud itu sendiri yang disebut dengan kunal. Kunal inilah yang dikatakan nur. Nur ini yang akan menjadi hayat pertama yang memuji wujud zat awal. Maka zat awal ini dinamakan yaitu Ahmad. Karena nur yang dijadikan atau kunal, dia sifatnya memuji kepada zat awal, yaitu zat kunah. Berarti zat kunal memuji kepada zat kunah. Inilah asal usulnya wujud. Wujud adalah batin dari Allah yang berwujud zat. Sekali lagi saya sampaikan, wujud berasal dari zat awal. Zat awal yang dijadikan oleh Allah dinamakan zat kunah. Zat kunah ini adalah berwujud batin. Kalau zat kunal yang diminta oleh zat kunah sebagai hayat, ini tidak berupa batin, tapi dia berupa zat. Inilah yang menjadi alam bagi kita. Alam semesta ini disebut zat kunal atau dikatakan nur. Zat kunal itu berwujud nur. Inilah yang berdiri, yang meliputi. Semuanya nur, nur yang memuji. Ingat, kalau zat kunah itu adalah zat Ahmad yang dipuji, dan yang memuji adalah zat kunal yang disebut nur, yang memuji atau Nur Muhammad. Itu asalnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah yang memuji, sementara yang dipuji adalah Ahmad, yaitu batinnya Allah. Dari wujud inilah tadi terbentuklah suatu permintaan kedua, yaitu berupa ruh. Ruh ini dijadikan oleh Allah dari alam arwah, disebut alam malakut. Inilah yang menjadikan asal usulnya semua ruh itu berasal dari nurnya Muhammad. Sementara Nur Muhammad tadi adalah zat kunal, yang dinamakan zat kunal yang berbentuk berwujud nur. Tapi dia belum maujud, masih berwujud nur. Jadi alam wujud itu adalah alam tempat Allah berrahasia. Tempat Allah berrahasia. Di mana dia berrahasia? Dia menjadikan rahasia-rahasia apa yang akan dia wujudkan menurut sekehendaknya. Tetapi yang maujud sudah ditetapkan. Allah tidak berkehendak dengan segala bentuk dalam bermaujud. Tapi dalam wujud Allah bisa berwujud apapun. Jadi makom yang dikatakan wujud itu adalah makom rahasia tinggi, yang mana tempat bertajalinya wujud.
Karena wujud adalah wujud dari wujud. Begitu wujud ada, wujud pun terjadi. Bukan wujud diciptakan wujud, tapi wujud terjadi karena wujud. Di wujud inilah terjadi permintaan. Sedikit saya ulangi. Di wujud ini terjadi permintaan pertama. Wahai wujud, berikan aku hayat. Maka Allah dalam kapasitas wujud mengambil dari wujud itu sendiri zat yang pertama dia jadikan, yaitu zat, ditariknya zat kedua dinamakan kunal. Kalau wujud yang pertama dinamakan kunah, wujud kedua sebagai alam dia jadikan, yaitu zat kunal sebagai hayat. Apa wujud zat kunal? Itulah nur. Karena nur zat kunal bersifat memuji, ini yang dikatakan Muhammad. Dan zat kunah adalah zat termulia, batin tunggalnya Allah yang berwujud zat pertama kunah. Itulah yang dikatakan Ahmad. Maka disatukan kedua kodrat tersebut. Ini yang disebutkan aras atau kekuatan. Bedanya zat kunal dia terlihat, wujudnya nur yang berupa alam, sifatnya nur yang memuji. Kunal dinamakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dinamakan, nama awalnya adalah kunal, yaitu zat kunal. Zat kunal, zat yang kujadikan berkodrat alam. Zat yang kujadikan berkodrat hanya zat kunah. Itu zat awal. Zat awal, zat disebut dengan Jadi wujud daripada zat kunal adalah nur yang disebut nur yang bertasbih. Kalau dulu tidak ada ya Allah ya Allah, yang awalnya nur itu disebut zat kunal itu dengan tasbihnya ya nuru ya nuru ya nuru, nur yang memuji. Nur yang memuji inilah dia meminta ruh hidup kepada nur, kepada zat kunal, kepada zat kunah. Ternyata zat kunah menjadikan ruh dari zat kunal atau Nur Muhammad itu sendiri. Inilah yang menjadi hayat pada Allah. Tetapi yang menjadi Nur Muhammad, seluruh an-nazir alam ini adalah Nur Muhammad. Pohon itu Nur Muhammad, batu itu Nur Muhammad. Semua yang terlihat zahir, air, api, angin, tanah, itu Nur Muhammad. Kodratnya zat kunal. Hayat ruh yang terkandung di dalam itu, itulah yang menjadi hayatnya alam. Itu dinamakan ruh. Ruh pohon ada, ruh batu ada. Semua pakai ruh sampai ke hewan. Jadi yang dikatakan kepada sifat wujud adalah sifat di mana wujudnya Allah bertingkah pada zat dan bermaujud pada zat kunalnya sendiri. Dari kejadian
wujud tadi, penampakan awal itu semua terjadi kepada uluhiyah alam, yaitu diri. Di diri itu juga potensi wujud. Ibarat tubuh kita berbicara, tubuh tidak akan mampu berbicara, tapi wujud yang akan berbuat. Tanpa wujud semuanya tidak akan bergerak. Tanpa wujud semua tidak akan hayat. Karena antara wujud dan wujud ini adalah suatu kodrat. Wujud adalah kodrat dari wujud. Asal usul wujud itu dari wujud. Siapa wujud? Wujudnya. Wujud dari wujudnya Allah. Sehingga kenapa dikatakan alam rahmatan fil alamin jatuh kepada kodrat Muhammad? Karena kodrat Muhammad berasal dari wujud zat kunal. Yang pertama, zat kunal yang dijadikan berwujud nur Muhammad. Sementara Muhammad sendiri bukan sebuah nur, tetapi sebuah zat kunah, zat awal yang dijadikan. Disinilah wujud memberikan asma kepada kedua kodrat tadi menjadi Ahmad, yaitu kodrat Allah dan Muhammad. Kunah dan kunal, kun fayakun. Penciptaan kejadian dua kodrat tadi ini uluhiyahnya dari wujud yang berdiam di dalam wujud. Makanya makom tertinggi dari kajian wujud, maujud dan wujud adalah wujud. Karena wujud tempat Allah bertingkah dan bersembunyi, tempat Allah berrahasia. Ini yang dikatakan wujud. Aku juga yang menjadikan wujud. Wa khalaqtuka li'ajli wa khalaqtuka la'ajlika. Wujud itu ada karena wujud, wujud itu ada karena wujud. Hanya satu jadi dan satu dijadikan. Yang dijadikan adalah kunal yang berwujud nur, yang jadi adalah kunah yang berwujud batin. Batin bagi Allah adalah sir, batin bagi Muhammad adalah kodrat. Jadi alam ini disebut dengan kunal, zat pada alam, inilah yang dikatakan nur. Jadi asal usul dari nur itu adalah kunal, yaitu zat yang dinobatkan kepada aras, namanya nur. Kalau kita bawakan kepada wujud pada diri, inilah wujud. Yang mana yang bergerak pada diri adalah wujud. Yang bertingkah pada diri adalah wujud. Yang berupa-rupa pada diri adalah maujud. Maka dinobatkanlah perjalanan wasilatul haq ini kepada riwayat, yaitu an-nazir alam, yang mana terjadinya wujud karena aku, terjadinya wujud karena wujud. Inilah wujud awal menjadikan wujud, menjadikan sebuah wujud kunal. Ini asal usul daripada nur.
Jadi kalau kita ingin tahu sejauh mana Nur Muhammad, apapun yang kita lihat di alam nyata ini, itu Nur Muhammad. Dan begitu juga apabila kita melihat diri kita, tubuh kita, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana asalnya? Sudah jadi dari kunah, zat awal. Zat awal itu siapa? Itu wujud dari aku, zat tunggal. Adanya aku berwujud yang bermaujud. Jadi kalau kita melihat Nur Muhammad ini pada alam kunal, kita harus lihat kepada diri kita yang berasal dari kunal. Kunal dijadikan oleh kunah. Yang kunah pada diri kita adalah an-nazir yang nyata. Itu zat awal dari diri kita adalah kodrat Muhammad. Kodrat Muhammad pada diri adalah sir yang nyata. Nah, kalau kita lihat yang bermaujud dari kunal ini siapa? Kalau dilarikan kepada alam, dia berupa benda, berupa makhluk. Tapi kalau kita lihat uluhiyah ke diri kita, yang maujud pada diri kita dari kunal tadi. Kalau kunal sudah berwujud kepada kodrat zahirnya Muhammad, maka kembali kepada maujud, yaitu wazirnya Allah, yaitu rupa-rupa. Rupa-rupa ini yang dinobatkan kepada wasilah Adam. Padahal yang berupa-rupa itu wajhatu wajhiyya lillazi fataras samawati wal ardh. Sesuatu yang tidak ada menyerupai di muka bumi dan di bawah langit adalah wajah manusia. Itulah wazirnya Allah, yaitu batinnya Allah. Batinnya Allah itu adalah wazir. Wazir adalah penampakan dari kodrat kunah dan kodrat kunal. Uluhiyah dari kunal dan kunah. Yang kunal dinobatkan kepada wazir, penampakan rupa-rupa Allah, itu adalah Adam. Dan zahirnya Allah diwujudkan kepada kodrat kunah, yaitu Muhammad, jasad yang terlihat tapi belum berbentuk. Ini dinamakan kunah. Dan wujud daripada keduanya adalah himpunan seluruhnya dari hayatnya total. Adanya wajah tanpa hayat tidak bisa. Adanya tubuh tanpa hayat tidak bisa. Maka disinilah Allah memberikan suatu kekuatan wahyu, yang mana sir dari keduanya ini adalah kodrat nyata wujud ada. Adanya kita menyatakan adanya wujudnya Allah. Inilah yang dikatakan wujud. Jadi yang menjadi sifat ketuhanan, yang menjadi Rob untuk umat, untuk alam, untuk isinya, yang mengatur semuanya adalah Rob kekuasaan. Inilah wujud. Jadi barang siapa yang berdiri pada makom wujud, dia adalah khalifahnya Allah. Dia adalah hayatnya seluruh alam. Karena apa?
Karena Allah menjadikan zat pertama ini yang dikatakan sebuah wujud. Karena zat ini adalah Allah, alif lam lam ha, Allah. Allah adalah makom zat Maka disinilah adanya bersifat keumatan juga Allah dan bersifat ketuhanannya pada makomnya. Maka sulit bagi sebuah maujud menilai mana yang Allah, mana yang Muhammad. Ini yang dikatakan batin. Kalau seseorang sudah tidak mampu mengimani adanya Allah, dia boleh mengimani adanya Muhammad. Kalau dia tidak mampu melihat Allah, dia boleh melihat Muhammad. Sayyidina Muhammad, aku menjadikan wujudku Muhammad. Kalau sudah berwujud Muhammad dalam makom berarti Sayyidina Muhammad, ada keakuan Allah dalam kalam Muhammad. Dan Muhammad mewariskan zahir batinnya kepada maujud. Ini yang perpaduan antara wajah batinnya Allah dengan kodrat Muhammad zahir dimaujudkan dalam kodrat Adam. Adam artinya sebuah makom. Makom wadzir, makom yang berupa-rupa. Ini yang dikatakan ketuhanan. Maujud tidak mampu menyatakan ketuhanan, tetapi wujud berahasia oleh wujud. Disinilah tajali ketuhanan itu terjadi. Bahwasanya zat pertama itu terjadi adalah Muhammad. Dan setelah dijadikan hayat kunal, maka Muhammad zat yang memuji kembali kepada yang memuji zat awal Ahmad. Ahmad adalah batin dari ketunggalan, dan Allah adalah wujud dari Muhammad. Makanya dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau dalam kalam lain disebut sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, sesungguhnya aku ya Allah, alaihi Tuhan, wasallam yang menyelamatkan, tapi kodratnya kepada Muhammad. Nama Allah terwujud kepada Muhammad sebagai zahirnya Allah, lembaganya Allah, itulah zahirnya Muhammad. Tapi dalam adab kalam tasawuf ditambah kepada kalam batin. Itu kalam tasawuf. Kalam batinnya Allah adalah Muhammad, batin Muhammad adalah Adam. Itu adalah tasawuf. Bahasa tasawuf atau bahasa munajat. Kalau diurut dari atas, batinnya Adam adalah Muhammad, batin Muhammad adalah Allah, batin Allah adalah wujud, batin wujud adalah aku. Ini kesempurnaan ini yang disebut dengan umat. Kesempurnaan inilah yang disebut dengan wujud. Apa dia ingin berwujud kepada An-Nazir Kunah, An-Nazir Kunal? Inilah rahasianya.
Dan itulah awal kata dasar kita memahami kata-kata yang disebut makom wujud. Jadi makom wujud itu adalah makom yang tempat Allah berrahasia, tempat Allah menimbulkan sesuatu yang Dia kehendaki, tempat Allah bertajalli. Tapi maujud adalah tempat Allah menyatakan, bukan tempat Dia bertajalli, tapi tempat Dia memperlihatkan wujudnya yang sebenarnya. Maka dalam suatu qudsi mengatakan, di satu saat nanti kamu akan melihat wajahmu, wajah Tuhanmu. Semua umat akan melihat wajah Tuhannya. Iya. Qala Rabbi ma zaltu ala bir Rabbi wasyatul wasyur. Kalau kamu ingin melihat dan kamu rindu kepadaku, maka lihatlah dirimu sendiri. Itulah batin Allah, al-wazir, wajah, yang mana mukhalifatul lil hawadis, Allah menjadikan di antara semua tidak ada yang serupa. Itulah batinnya Allah yang diterima maujudnya oleh Adam. Bagi siapa umat yang tidak mensyukuri akan wajahnya, yang tidak mensyukuri nikmat wajahnya, adalah berupa-rupa Allah pada dirinya, maujud pada wazir wajahnya. Itulah orang yang mendustai nikmatnya Allah. Itulah wujud, maujud yang telah diperlihatkan, an-nazir yang nyata telah diperlihatkan, tubuh sir yang berhasil sudah dilihatkan, diri sifat sudah diperlihatkan, wujud sudah diperlihatkan, maujud sudah diperlihatkan, wujud adanya pun sudah terlihat. Faba iyaba irabbikuma tukazziba. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Itu manusia yang berpikir. Manusia yang berpikir, manusia yang bersyukur adalah menikmati wujud Allah pada dirinya. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, kufur akan nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Apa adanya kamu, itulah wujudnya Allah. Berbentuk apa kamu, itulah wujudnya Allah. Berparas apa kamu, itu adalah maujudnya Allah. Sir batin kodrat wujud dan rahasia adalah kodrat manusia, kodrat Allah semata. Itulah wujud. Jadi kodrat wujud yang ada adalah kerahasiaan yang dimana makom tajalinya wujud itu adalah maujud. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita memahami wujud-wujud Allah, maujudullah, semakin nyata insya Allah
Hayat sudah nyata, tidak ada lagi ketersembunyian. Semua sudah dinyatakan. Dunia. Apa dunia? Perjalanan rahasiaku yang nyata. Dal perjalanan alif domah rahasia. Ni adalah aku. Alif kasro'a nyata. Maka barang siapa yang tidak menikmati kenyataan Allah, itulah manusia yang merugi dalam hidupnya. Itulah manusia yang nyata-nyata adalah manusia yang rugi. Maka belajarlah kita mengenal agar dapat merasakan, agar dapat menikmati manusia yang tidak mengenal Allah. Maka jadilah dia diri yang rugi. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk memahami tentang wujud yang bermaujud pada diri kita. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama, agar jangan lagi kita mencari persekutuan, agar kita berhenti mencari persekutuan Allah dengan membawa wujudnya, belajar kepada hal-hal yang bersekutu. Dan mendidik wujud Allah kepada orang yang tidak berhak. Apalagi kita telah melaksanakan perbuatan kafir sindik dengan mengajak keyakinan, memahami keyakinan yang bersekutu dengan Allah. Ingat, apabila kita merasa mencari, maka berhentilah, karena yang mencari itulah yang dicari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.